Sempat gue mention di video sebelumnya bahwa kita beruntung. Kita hidup di era di mana banyak sekali talenta basket bertaburan. Bayangkan saja, ada 8 pemain yang bermain layaknya MVP di musim ini. Dan sebenarnya, karena terlalu banyaknya, ada beberapa pemain yang sebenarnya bermain layaknya seorang all-star atau bintang. Tapi semua orang tak peduli dengan mereka, karena berbagai alasan. Akan kami bahas dalam episode kali ini berjudul 5 bintang NBA yang tak dipedulikan semua orang. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Jerami Grant. Blazers musim ini mengejutkan semua orang. Muncul big three baru di tim ini, yaitu Damian Lillard, Anthony Simons, dan Jerami Grant. Mereka sempat menang 4 kali beruntun bahkan untuk memulai musim. 3 pemain tersebut mencatatkan lebih dari 20 points per game di Blazers. Jerami Grant booming pertama kali saat bermain di OKC Thunder 2019-2020. Lalu musim selanjutnya, Grant pindah ke Pistons. Pistons saat itu sedang tanking, jadi pelatih Pistons memutuskan untuk menaruh Grant jadi tumpuan offense. Dan ia benar-benar berhasil memanfaatkannya. Selama 2 musim di sana, ia mencatatkan lebih dari 20 points per game. Namun saat di Blazers, sebenarnya inilah puncak karirnya. Ia mencatatkan 23 points per game serta persentase tembakan 3 angka 46,1%. Sangat tajam. Tapi sepertinya, dari 3 bintang Blazers, Grant lah yang paling sedikit mendapatkan perhatian. Ketika Lillard cedera, orang selalu melihat Simons lah yang meng-carry tim ini. Alasan utamanya tentu karena Simons 5 tahun lebih muda dari Grant. Padahal performa Grant dalam beberapa game terakhir juga mencatatkan angka yang gila. Bahkan sempat 44 poin saat melawan Knicks. Jakob Poeltl. Jujur aja, gue sendiri juga gak terlalu notice pemain ini. Gue cuma tahu gara-gara dia pernah diposterize sama Jamoran. Tapi sebenarnya, Jakob meningkatkan permainannya secara konsisten dari musim ke musim. Musim 2020-2021, musim di mana Spurs menjadi tim yang buruk, Jakob dinaikkan menjadi starting 5. Dan di sanalah offense Spurs mulai perlahan bertumbuh pada dirinya. Musim lalu yaitu 2021-2022, ia mencatatkan angka yang lumayan dengan rataan 13,5 points per game, 9,3 rebounds per game, field goals yang sangat efisien yaitu 61%, padahal bermain di bawah 30 menit per game. Tak hanya itu, ia juga bisa mengumpan layaknya Nikola Jokic. Musim ini, ia mencatatkan angka yang terbilang sama. Ada fakta menarik bahwa ia mencatatkan rataan 3,9 offensive rebound setiap game. Nomor 3 di liga, bahkan di atas raksasa Rudy Gobert yang sudah 3 kali All-Star. Ia juga mencatatkan 64% field goal musim ini, tertinggi dalam karirnya dan nomor 3 di liga. Namun lagi-lagi, alasan tidak ada orang yang memperdulikannya adalah ia bermain di tim market kecil. Ya, gue tahu meskipun Spurs adalah tim yang juara 5 kali dan terkenal di era Ginobili dan Kendan Parker, tapi sebenarnya Spurs tetaplah market kecil kalau dibandingkan tim kota-kota besar seperti Lakers, Clippers, Warriors, dan lain-lain. Ditambah lagi juga tidak ada pemain superstar selevel Giannis atau LeBron di tim ini. Musim lalu memang ada DeJounte Murray yang masuk All-Star, namun tentu ia belum selevel superstar, lagian dia juga di-trade ke Hawks sekarang. Mungkin center-center seperti Jakob Poeltl ini akan cocok di tim hebat yang butuh center untuk menjadi potongan terakhir demi mendapatkan juara. Ivica Zubac. Seminggu yang lalu, Zubac memiliki game terbaik dalam hidupnya. Saat melawan Pacers, ia mencatatkan 31 poin dan 29 rebounds, 3 blocks, dengan field goal 82%. Hal itu membuatnya menjadi pemain ketiga dalam sejarah NBA yang berhasil mencatatkan setidaknya 31 poin dan 29 rebound serta 3 blok dalam satu game. Terakhir dilakukan Kareem Abdul-Jabbar pada 1978, yang artinya sudah 44 tahun lalu. Wow. Musim ini ia mencatatkan 10,8 points per game, 11,6 rebounds per game, dan 1,7 blocks per game. Semuanya tertinggi dalam karirnya. Ia juga selalu terkenal sebagai pencetak angka yang sangat efisien, di mana dalam 4 musim terakhir, ia konsisten mencatatkan field goal di atas 60%. Musim ini ia nomor 3 tertinggi perolehan rebound setiap game dan nomor 5 persentase field goal tertinggi di liga. Ia juga menjadi jangkar utama defense Clippers musim ini, yang membuat Clippers peringkat 6 tertinggi dalam tim defense. Tapi mungkin hal yang membuatnya tak dipedulikan adalah gaya mainnya. Zubac terkenal tak terlalu eksplosif. Mirip seperti Gobert, ia mendapatkan poinnya kebanyakan dari pick and roll dan alley-oop. Terkadang ia main post play namun tidak sekeras Jokic atau Karl Towns dan Embiid. Maklum, hal ini terjadi karena sistem dari Clippers yang sudah punya 2 superstar Paul George dan Kawhi Leonard. Jadi, offense Clippers pasti bertumbuh kepada mereka berdua. Bennedict Mathurin.
Maturin dan Paolo Banchero sebenarnya sedang berlomba-lomba mendapatkan gelar Rookie of the Year. Terlebih karena Banchero sempat cedera beberapa minggu terakhir, makin membuatnya jauh di atas Banchero. Ketika video ini dibuat, ia membawa Pacers di peringkat 6 wilayah timur. Padahal kita tahu jelas sejak awal musim, semua orang mengira Pacers tak mungkin bisa bersaing di NBA. Tentu karena pemain mereka yang terlalu muda. Maturin di draft di musim ini dan di urutan pick nomor 6. Dan sekarang ia mencatatkan 18,5 poin per game, nomor 2 terbanyak di timnya dari bangku cadangan. Banyak juga yang bilang ia bisa-bisa jadi pemain pertama dalam sejarah NBA yang memenangkan gelar Rookie of the Year sekaligus Sixth Man of the Year. Bahkan di game ketujuhnya di NBA, ia sudah mencatatkan 32 poin. Namun ia sangat tertutup oleh dua rekannya Tyrese Haliburton dan Miles Turner. Turner sudah lama menjadi jangkar defense dari tim Pacers, dan sekarang ia juga meningkatkan permainan offense-nya. Makin tertutup lagi dengan Tyrese Haliburton yang sangat gila di musim ini. Tyrese dikatakan menjadi point guard muda terbaik NBA saat ini, di mana ia memimpin NBA dalam rataan assist setiap game, padahal usianya masih 22 tahun. Bahkan seminggu yang lalu, ia memecahkan rekor NBA di mana ia mencatatkan 40 assist, namun dengan 0 turnover dalam 3 game. Ini sangat gila. Jadi dalam 3 game beruntun, Tyrese mencatatkan 40 assist tanpa salah passing sama sekali. Mengenai Rookie of the Year, sudah pasti ia tertutup dengan Paolo Banchero yang jadi first pick NBA dan sekarang memimpin rataan poin setiap game di kategori rookie. Bojan Bogdanovic. Musim ini Bogdanovic sedang memiliki musim terbaik dalam karirnya. Namun sepertinya tidak ada orang yang mempedulikannya. Bagaimana tidak, ia mencatatkan 20,6 poin per game, tertinggi dalam karirnya, namun juga sangat efisien dengan field goal 50,8%. Tembakan 3 angka 41,9% dan free throw 87,7%. Ia hampir saja masuk 50-40-90 club kalau free throw-nya di atas 90%. Selama 5 musim terakhir, ia konsisten menjadi starting 5 dan mencatatkan lebih dari 17 poin per game dengan field goal dan tembakan 3 angka yang terbilang tajam. Kalau kita bermain di era 2000-an, pemain dengan raihan poin serta efisiensi seperti Bogdanovic sudah pasti masuk All-Star. Namun ia selalu tertutup di semua tim yang ia mainkan. Pertama saat ia main di Pacers, ia tertutup dengan Victor Oladipo, yang terkenal seolah-olah meng-carry tim itu sendiri ke playoff. Apalagi saat ia berpindah ke Jazz, ia tertutup dengan duo superstar Rudy Gobert dan Donovan Mitchell, yang selalu jadi tumpuan utama offense. Belum lagi ada Jordan Clarkson yang muncul jadi Sixth Man of the Year. Dan ketika sekarang ia main di Pistons, meskipun ia jadi pencetak poin terbanyak di timnya, ia tertutup oleh para rookie dari Pistons. Semua orang berfokus dan lebih peduli ke rookie dari Pistons. Ada Cade Cunningham, pick nomor 1 musim lalu, belum lagi Jaden Ivey, pick nomor 5 musim ini, serta Saddiq Bey. Ditambah lagi, Pistons sedang tanking, mendapatkan kekalahan sebanyak-banyaknya. Jadi orang makin tidak peduli dengan tim ini dan Bogdanovic. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.